Ada di tengah-tengah saudara pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk kesempatan saya boleh melayani saudara. Dan saya ingin menyampaikan salam dari kami yang melayani di saat untuk baik para hamba Tuhan, majelis maupun jemaat di sini yang menjadi satu gereja yang menjadi sahabat dari saat. Baik mendukung di dalam doa, dana, tidak saja secara organisasi, tetapi juga pribadi-pribadi yang Tuhan pakai. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Tema yang akan kita renungkan adalah When the King Weeps. Kalau diterjemahkan adalah ketika sang raja itu menangis. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Saudara boleh membuka dari Alkitab atau gadget saudara, dan saya akan membacakan untuk saudara bagian ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada nasihat orang yang menyatakan jangan menolong orang yang tidak mau ditolong. Kalau dipikir-pikir saudara, memang menolong orang yang gak mau ditolong itu memang melelahkan, bahkan kadang menjengkelkan. Misalnya, satu saat ada seorang rekan curhat dengan saudara, merasa susah mendapatkan pekerjaan. Maka saudara yang berpengalaman pun memberi nasihat. Kalau mau diterima di dalam pekerjaan, kalau tes, persiapkan itu dengan baik. Ini aku kasih bukunya. Kamu boleh baca buku ini untuk mempersiapkan diri. Tapi teman saudara itu berkata, "Tapi saya tidak punya waktu untuk baca buku," katanya. Kalau gitu, kamu nggak baca buku, tidak apa-apa. Coba kamu nonton video ini 15 menit saja untuk kamu tahu bagaimana cara supaya kamu diterima di dalam sebuah pekerjaan. Tapi teman saudara itu berkata lagi, "Waduh, saya tidak kuat kalau disuruh nonton video 15 menit," katanya. Akhirnya saudara katakan, "Kalau gitu beginilah ya. Kalau kamu dipanggil wawancara, berpakaianlah yang baik, dengan kemeja yang rapi dan lain-lainnya." Tetapi sekali lagi teman saudara itu berkata, "Waduh, saya itu tidak punya kemeja. Selama ini pakai kaos sehari-hari." Saudara mulai merasa jengkel. Dan saudara berkata dengan nada yang sedikit tinggi,
Kalau gitu beli aja dong. Ya. Tapi teman saudara itu dengan santai berkata, saya nggak punya uang. Masa belum kerja sudah disuruh beli katanya. Saudara mulai sedikit emosi, tetapi saudara tetap sabar. Dan saudara kemudian katakan, kalau gitu kamu pakai baju saya, kan ukuran kita sama. Tapi dia menjawab lagi, aku gak biasa pinjem-pinjem dan gak biasa pakai baju orang katanya. Saudara mulai tambah jengkel dan berkata, ya terus maumu gimana? Dia jawab, aku gak tahu harus bagaimana. Dan terakhir saudara menutup pembicaraan dengan berkata, sakarmu sekarang ya. Saudara punya teman seperti ini rasanya mungkin pengen kita bungkus dan kemudian kita kirim ke kutub utara. Ya. Kenapa saudara? Kita mau nolong tapi yang ditolong ini gak mau. Kita membuat kita itu menjadi jengkel, membuat kita itu jadi emosi berhadapan dengan orang yang seperti ini. Namun saudara masalahnya kita juga melihat kadang ada banyak orang yang seperti ini. Bahkan mungkin saudara, kita adalah orang yang termasuk seperti ini. Allah itu saudara, dikatakan mau menolong kita. Tetapi kita itu kok gak mau ditolong. Kita gak mau ditolong karena apa saudara? Karena kita merasa tidak perlu ditolong. Kita merasa tidak perlu ditolong karena kita merasa sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kita merasa tidak perlu ditolong karena kita merasa sanggup menyelesaikan masalah saya sendiri. Kita merasa tidak perlu ditolong karena kita tidak percaya kepada yang menolong kita. Tapi akhirnya apa saudara? Kita berkutat dengan kehidupan yang tidak berubah. Allah itu mengulurkan tangan kepada kita. Dia memanggil kita. Tetapi ulurannya tidak kita sambut. Panggilannya pun kita tolak. Kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Hidup di dalam kesombongan kita. Bahkan hidup di dalam ketidaktaatan kita, saudara. Yang ternyata itu menjerumuskan kita di dalam relasi kita yang jauh dengan Allah. Tetapi saudara, puji Tuhan, rupanya kasih Allah itu tidak berhenti. Di mana Allah tetap mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Dan disinilah saudara yang kita lihat di dalam teks yang tadi kita baca. Teks ini saudara, dibuka dengan sebuah peringatan. Beberapa orang Farisi dikatakan datang kepada Yesus dan berkata, Herodes mau bunuh kamu. Memang tidak jelas saudara pernyataan orang Farisi ini apakah kepedulian dengan Yesus ataukah sekedar mereka punya maksud yang lain. Beberapa penafsir merasa ini juga adalah bagian dari strategi orang Farisi untuk menyingkirkan Yesus. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam catatan yang lain, mereka cenderung menentang Yesus. Mereka pihak yang melawan Yesus dan rasa-rasanya tidak peduli dengan keselamatan Yesus. Tetapi menariknya saudara, Lukas itu tidak membuat kita itu berpikir lama tentang maksud orang Farisi ini. Tetapi Lukas itu ternyata berpindah langsung pada jawaban Yesus. Di dalam jawaban Yesus inilah saudara, kita itu melihat bagaimana hati Yesus. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa ancaman itu ternyata tidak menghentikan penggenapan rencana Allah. Ancaman itu tidak bisa menghentikan pelayanan Yesus. Ancaman itu tidak bisa menghentikan karya Allah itu dikerjakan di dalam kehidupan Kristus itu. Setelah ketika seorang tahu apa yang dikejar dalam hidupnya,
Ketika seseorang itu tahu apa yang pengen dicapai dan itu akan memberikan hasil yang baik. Apakah itu mungkin karena dia pengen sangat menyayangi seseorang, atau dia pengen punya cita-cita pergi studi di luar negeri, atau mungkin dia itu pengen dapat pekerjaan yang baik, maka apa yang dilakukannya saudara? Dia akan berusaha. Sampai ada yang mengatakan, gunung akan aku daki, lautan aku seberangi, hujan aku terjang, panas aku tidur siang katanya ya. Artinya apa saudara? Dia akan berusaha mencapai tujuan itu sekuat mungkin, sedapat mungkin kalau bisa meraihnya. Dan inilah saudara yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tahu apa yang dikerjakannya dan untuk apa pekerjaan itu. Sehingga ketika Yesus mendapatkan ancaman, Yesus tidak bereaksi ketakutan. Yesus menunjukkan siapakah dia. Dia bukan sosok pribadi yang bisa ditakut-takuti oleh raja dunia ini. Bahkan dengan wibawanya sang raja yang sejati itu saudara menjawab dengan menyatakan, saya akan tetap menyelesaikan misi saya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghentikannya. Sehingga Yesus berkata, sampaikan pada serigala itu. Yesus menyebut Herodes itu sebagai serigala. Artinya sosok pribadi yang jahat. Sosok pribadi yang pengen membunuh orang. Sosok pribadi yang licik. Itulah dia. Dan apa yang Yesus katakan, aku akan tetap melakukan pekerjaanku. Aku akan mengusir setan. Aku akan tetap menyembuhkan orang sakit sampai tugas itu selesai. Hari demi hari aku akan menjalankan itu sampai pada waktunya. Bahkan di sana dicatat, aku hari ini, besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Kata harus di sini saudara menunjukkan keharusan ilahi. Artinya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Yang Yesus itu harus melakukannya. Artinya Yesus mau tidak mau harus melakukan itu. Bahkan sampai pada kematiannya. Sehingga kematian bukan sesuatu yang harus dihindari. Yesus tidak pernah takut melihat kematian yang akan datang menjadi bagian di dalam pelayanannya. Malah dia tahu kematiannya itu akan menjadi puncak dari pelayanannya. Disinilah saudara Yesus memperlihatkan kesadaran yang sangat dalam tentang jalan hidupnya. Hidupnya, pelayanannya, dan kematiannya itu adalah satu kesatuan misi, yaitu misi Allah untuk menghadirkan kerajaannya. Dan karena itu saudara, berguna bagi umat manusia yang akan menyelamatkan mereka, merebut mereka dari kuasa si jahat itu. Maka Yesus berkata, aku tidak takut segala macam ancaman. Aku akan tetap melakukannya. Di tengah-tengah saudara semangat Yesus yang menyala-nyala untuk tetap melakukan pekerjaan ini, kita melihat satu sisi yang lain sekarang. Yaitu siapa? Orang-orang yang didatangi oleh Yesus itu. Umat manusia itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak Yesus. Tetapi saudara, di sini kita sekali lagi melihat bagaimana Yesus itu bersikap. Apa itu saudara? Penolakan itu tidak menghentikan kerinduan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Penolakan itu tidak membuat Allah menjadi capek. Oh saudara, pasti penolakan itu menyakitkan, bukan? Kadang hati kita itu terluka oleh karena penolakan. Bahkan penolakan itu saudara bisa menimbulkan trauma dalam hidup kita. Seorang cowok yang sudah nembak cewek 7 kali ditolak saudara. Jadi trauma dia ya.
Waktu mau nembak lagi ke-8, pikir-pikir saudara. Kenapa? Karena menjadi satu ingatan yang mungkin itu akan menimbulkan bekas, luka ditolak, dan lainnya. Dan penolakan ini saudara merupakan tema yang penting di dalam Injil Lukas. Karena pengalaman penolakan Yesus itu dicatat berulang-ulang. Yesus dikatakan dicatat ditolak di Nazaret. Yesus tidak diterima oleh saudaranya sendiri. Yesus berkata, anak manusia ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lukas juga mencatat Mesias itu harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Bahkan saudara, tercatat juga di Lukas, Yesus itu ditolak oleh orang Samaria. Satu bangsa yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, itu pun menolak Yesus. Dan kalau kita perhatikan di dalam teks yang tadi kita baca, teks ini juga bernuansa penolakan terhadap Yesus. Tetapi saudara, penolakan itu ternyata tidak membuat Allah jadi capek. Penolakan itu tidak membuat Yesus berhenti. Tetapi penolakan itu malah membuat Yesus menaikkan sebuah ratapan. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Oh saudara, kata ini menunjukkan emosi dan kepedihan yang begitu dalam. Gaya bahasa puitis ini saudara, umum di kalangan orang Yahudi. Pengulangan itu saudara menunjukkan betapa rasa beratnya. Seperti ketika Daud melihat anaknya Absalom itu mati. Dia berteriak, Absalom anakku, Absalom anakku. Menunjukkan apa? Hati yang begitu sedih. Pertanyaannya, mengapa Yesus begitu sedih, saudara? Yerusalem di sini bukan hanya berbicara tentang sebuah kota, tetapi Yerusalem ini lambang satu umat. Umat yang dipilih Allah, dikasihi, dipelihara sepanjang sejarah. Tetapi ironisnya catatan di Alkitab kita menunjukkan di tempat di mana Allah berdiam, di tempat di mana menjadi pusat ibadah, tempat di mana menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi mereka seringkali menolak, membunuh nabi-nabi Tuhan. Bahkan sekarang pun mereka menolak Yesus, utusan Allah, anak Allah itu. Dan Yesus berbicara sebagai yang orang dengan kalimat seperti orang pertama yang menunjukkan hati Allah. Karena dialah Allah sendiri. Dia berkata betapa rindunya dia. Betapa rindunya dia untuk apa? Mengumpulkan mereka. Melindungi mereka. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Oh saudara, ini gambaran yang mungkin jarang kita lihat lagi di zaman ini. Saya ingat waktu saya masih kecil, di kampung saya banyak yang piara ayam seperti ini dan punya anak-anak begitu ya. Jadi saya lihat anak-anak itu mengikuti ayamnya, induknya itu saudara. Induknya ke pasar ikut ke pasar, induknya ke mall ikut ke mall, kalau zaman itu ada mungkin ya. Kalau saudara kan sekarang jarang lihat, saudara hanya lihat sayap ayam itu di atas piring gitu kan ya. Tetapi itulah kebiasaan ayam. Dan mungkin di dalam dunia yang liar, yang kadang-kadang anak-anak ayam itu gampang termangsa oleh burung-burung elang misalnya. Maka kalau ada bahaya, induk itu akan membuka sayapnya. Anak-anak itu bisa berlindung di sana dan mereka akan diamankan. Oh itulah hati Allah saudara. Allah itu ingin melindungi umat manusia itu.
Allah itu ingin menyelamatkan mereka. Allah tahu dosa itu bisa membawa mereka pada kematian. Allah tahu dosa itu menyusahkan manusia. Maka Allah itu datang memanggil mereka untuk datang kepadanya. Tetapi apa yang kita lihat di dalam ayat tadi? Tetapi kamu tidak mau. Mereka menolak. Mereka merasa tidak butuh itu. Mereka tidak melihat bahayanya. Mereka tidak mengerti. Sampai akhirnya mereka merasakan penderitaan itu, saudara. Karena di sana dikatakan mereka akan mengalami keterasingan ketika mereka merasakan kesunyian itu, saudara. Gambaran Yerusalem itu akan ditinggalkan menjadi sunyi, ya. Itu merupakan gambaran mengingatkan mereka pada masa pembuangan sebelumnya, di mana mereka itu merasa Allah mengapa mengabaikan mereka. Karena dosa mereka, Allah membiarkan mereka ada di pembuangan itu. Bangsa itu sedang menghadapi seolah-olah penelantaran. Tetapi Yesus katakan itulah yang akan terjadi ketika kamu menolak panggilan Allah. Itulah yang akan terjadi ketika kamu itu tidak memperhatikan ajakan Allah untuk berlindung kepadanya. Dan mereka akan merasakan itu, saudara. Kesunyian, kekosongan di dalam hidupnya. Sampai kapan? Sampai kalau mereka itu nanti mengakui bahwa diberkatilah yang datang atas nama Tuhan itu. Ketika mereka mengakui bahwa Yesus diutus oleh Allah, maka berkat itu akan kembali. Berkat itu akan dinyatakan kembali, saudara. Ketika orang-orang ini berbalik, mendengar suara Tuhan, menyambut panggilannya. Dan mereka boleh datang di dalam perlindungan Tuhan. Mereka akan mendapatkan keselamatan itu. Mereka mendapatkan keamanan itu. Dan itu yang dinantikan Tuhan. Dan itu yang dikejar Tuhan, saudara. Sehingga dia tidak takut dengan ancaman. Bahkan dia sekalipun menghadapi penolakan. Sampai dia mati di atas kayu salib. Supaya orang-orang itu melihat betapa besar kasih Allah itu. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah hati Allah yang selalu merindukan anak-anaknya datang dan berbalik kepadanya. Saya ketika merenungkan ini teringat dengan orang tua saya. Papa saya itu ketika muda bergereja, dibaptis, saudara. Tetapi satu saat dia kecewa dengan gereja. Dan dia meninggalkan gereja bertahun-tahun. Sampai saudara ketika saya mulai bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dewasa saya, satu hal yang saya lakukan mulai berdoa untuk orang tua saya. Khususnya papa saya. Supaya apa? Supaya ke Tuhan kalau boleh papa saya boleh bertobat balik lagi kepada Tuhan. Tetapi saya merasa kok Tuhan tidak jawab-jawab. Hidup papa saya tidak ikut gereja. Ke suhu sana, suhu sini, dukun sana, dukun sini, jimat sana, jimat sini, begitu saudara. Dan kami merasa tidak nyaman dengan itu. 5 tahun berdoa, kok sepertinya susah. Diajak ke gereja aja tidak mau, saudara. 10 tahun berdoa,
kok sepertinya tidak ada jawaban. Sampai saya kadang pikir, apakah Tuhan sudah tidak mau lagi berbicara, tidak pengen narik lagi, capek ngurusin orang seperti ini. Tetapi setelah kurang lebih 13 tahun, saudara, papa saya itu sakit, dan kadang dia harus beli obat di apotek. Dan di sana dia di apotek itu kebetulan waktu itu disediakan Alkitab dari Gideon itu, saudara. Dan dia ambil Alkitab itu 2, satu diberikan ke saya dan satu dia bawa. Dan saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Beberapa waktu kemudian dia meminta untuk diajak ke gereja. Dia berbalik datang kepada Tuhan. 6 bulan kemudian dia meninggal. Disitulah saudara saya itu melihat betapa besar kasih setia Tuhan. Yang menantikan anaknya itu datang dan balik. Sekalipun penolakan itu diterimanya. Tapi dia tidak pernah berhenti, saudara. Tidak pernah berhenti. Dia menantikan orang-orang itu balik. Saya tidak tahu di antara saudara hari ini, mungkin yang berada di tempat ini atau yang menyaksikan secara online. Berapa lama, berapa kali saudara mendengar panggilan Tuhan. Untuk saudara datang kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara tidak mau. Saudara merasa diri saudara cukup. Saudara menolaknya. Ada waktunya, saudara. Ketika saudara sudah tidak bisa menjawab panggilan itu. Tapi kalau hari ini, saudara boleh mendengar panggilan ini. Dia sedang menanti saudara untuk datang kepadanya. Berlindung kepadanya, berada di dalam pemeliharaannya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara akan diselamatkan. Dia panggil saudara hari ini, untuk saudara boleh merespons panggilannya. Mungkin dia sebut nama saudara, di dalam teriakannya. Samuel, Samuel, aku pengen kamu. Mungkin ada yang, Elizabeth, Elizabeth, aku mau panggil kamu. Adakah di antara saudara yang mau menyambutnya? Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini lebih jauh, saudara, ternyata tidak hanya mereka yang belum menerima Kristus, yang menolak Kristus. Tetapi kita yang sudah menerima Kristus, kadang kita juga memberikan penolakan-penolakan itu. Sehingga kita sudah jadi orang percaya, tapi hidup kita itu, saudara, tidak seperti orang percaya. Kita masih berkutat di dalam dosa kita. Kita tidak peduli dengan rencana Allah dalam hidup kita. Kita sibuk hanya memikirkan apa yang baik, yang enak, yang saya bisa nikmati. Tanpa memikirkan apa yang jadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Mungkin Allah panggil saudara untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara menolak. Mungkin Tuhan panggil saudara berulang-ulang untuk bertumbuh di dalam dia. Tapi saudara tolak. Sampai kapan Tuhan itu akan sabar dengan kita, saudara? Di tengah-tengah segala penolakan kita itu. Tetapi satu hal yang indah, saudara. Hati Allah itu tidak pernah berhenti menantikan kita.
memanggil kita terus untuk berlindung kepadanya, menikmati Dia. Di tengah-tengah segala tekanan dunia yang mungkin menyulitkan kita, kuasa dosa yang masih menguasai kita, keterbatasan kita untuk melawan kuasa dosa itu. Dia hanya datang menawarkan, mari kepadaku, berlindunglah kepadaku, mendekatlah, dan nikmatilah perjalanan bersama-sama dengan aku. Tetapi sekali lagi saudara, sampai kapan Tuhan itu mau sabar dengan kita? Ketika saya memikirkan ini saudara, saya ingin memberikan kepada saudara sebuah gambaran. Kalau saudara tinggal serumah dengan seseorang, tetapi celakanya saudara, orang ini sangat beda dengan saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara orang yang teratur, ngambil barang dikembalikan pada tempatnya. Tapi orang ini tiap kali ngambil barang, tidak tahu barang itu terus ditaruh mana. Setiap hari saudara harus mengembalikan barang itu pada tempatnya. Saudara suka dengan kebersihan, tapi orang ini susah sekali. Meja makan selalu tampak kotor. Saudara duduk di sofa, ada remah-remah snack di sana. Tiap kali saudara mau melakukan sesuatu sepertinya saudara harus membersihkan dulu. Lama-lama saudara juga mulai capek. Saudara ingin hidup tenang dan damai sejahtera, tapi orang ini cari gara-gara terus. Ia begitu egois, mau menang sendiri, lama-lama saudara bisa jadi murka, bukan? Kalau itu teman kos saudara, mungkin saudara akan pindah kos lebih baik. Males ya kumpul dengan orang yang seperti ini. Kalau itu adalah orang yang menumpang di rumah saudara, mungkin saudara akan berkata, udah kalau sekarang kamu gak usah lagi di sinilah, ngeribetin gitu ya. Kita gak ingin tinggal bersama-sama dengan orang yang menjengkelkan kita, bukan? Tetapi kalau kita pikir, kadang kita itu bisa tetap memilih tinggal bersama dengan orang-orang yang kayak gini, yang jengkelin kita ini, saudara. Mengapa, saudara? Wong yang kayak gitu suami saya, Pak. Yang kayak gitu itu istri saya. Yang kayak gitu anak saya, Pak. Yang suka ngambil barang naruh di tempatnya di mana nggak jelas itu ya. Dan ternyata saudara tetap memilih tinggal bersama-sama dengan mereka, bukan? Kenapa? Selama ada ikatan dan ada kasih, maka saudara akan tetap mau bersama-sama dengan orang itu. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Allah mengikat perjanjian dengan kita ini. Bahwa Dia akan terus bekerja di dalam hidup kita. Dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan itu saudara, akan terus melingkupi kita. Ketika kita dipersatukan ya, di dalam Kristus, melalui iman kita kepada Dia, di titik itulah Allah itu tidak akan pernah berhenti berurusan dengan kita. Ia akan terus menuntaskan pekerjaannya di dalam hidup kita, di dalam jatuh bangun kita, di dalam penolakan kita. Tetapi tentu saudara, terus dengan suara panggilan, ya jangan gitulah. Ya jangan terus kayak gitulah. Baliklah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mencari kehendak-Nya, rencananya. Hiduplah di dalam Dia. Dan itu yang dinantikan Tuhan. Di sini saudara kita melihat ketika sang raja itu menangis. Dia bukan nangis jengkel. Dia bukan nangis takut mati, takut susah.
Tapi dia nangis karena dia rindu kita ini, saudara. Untuk boleh datang, mendekat, menikmati dia dalam hidup kita. Di dalam sukacita kita bersama-sama dengan dia. Dan dia panggil saudara ke sana. Terlebih dari itu, hati Kristus seperti ini, saudara. Biarlah jadi hati kita, anak-anaknya yang percaya itu. Melihat orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita, apa yang muncul dalam hati kita? Adakah kita merindukan mereka seperti hati Tuhan itu? Untuk bawa mereka balik. Merindukan supaya mereka menerima Kristus itu. Merindukan mereka sama-sama bergabung di dalam perlindungan Tuhan. Dan itu yang dinantikan Tuhan terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya dan gerejanya. Sekali lagi, Tuhan mengulurkan tangan, menanti saudara untuk berbalik kepada dia. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Menerima dia sebagai Tuhan yang memimpin hidup saudara. Menerima dia sebagai pelindung saudara. Di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah segala kesulitan kita, engkau lari dari Tuhan. Tidak akan membuat damai sejahtera. Ketika engkau berdosa dan engkau tambah jauh dari Tuhan, engkau akan jatuh tambah dalam. Ketika engkau ada masalah, engkau malah melarikan diri dari Tuhan, engkau akan merasakan penderitaan, kesunyian itu. Tapi dia mau engkau datang kepadanya, berlindung kepadanya, dan menikmati kasih yang tidak habis-habisnya itu dalam sepanjang hidup kita. Sambil terus memadankan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Amin.